Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai kerangka teoritis teori dalam penelitian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami kelompok 4 beranggotakan Anissa Fitri Andriani, Aura Rahma Salmadina, Dede Eka Safitri, dan saya Desvira Sabila Megantara. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kerangka teoritis. Kerangka teoritis itu adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Oke, jadi di dalam materi kerangka teoritis teori dalam penelitian ini kita akan membahas 3 unsur penting, yakni konsep, teori, dan juga variabel. Yang pertama ada definisi konsep. Menurut Singarimbun tahun 1990 mengatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Nah, dalam kenyataannya, konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu. Semakin dekat dengan realitas, semakin mudah konsep itu diukur dan diartikan. Konsep ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu konsep abstrak dan juga konsep konkret. Konsep konkret yakni yang dapat diukur dengan alat ukur fisik, artinya dapat terukur dengan kasat mata. Contohnya seperti apa? Yakni konsep meja, panjang, berat, dan lain-lain. Adapun juga konsep abstrak itu misalnya seperti manajemen, sikap, motivasi, persepsi, dan lain-lain. Oleh karena itu, peneliti tentang motivasi misalnya perlu mendefinisikan dengan jelas apa itu motivasi, yaitu dengan memberikan gambaran tentang karakteristiknya sehingga mudah dipahami. Lalu di sini juga ada statement bahwa dalam suatu penelitian perlu adanya kejelasan konsep agar tidak menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Nah, jadi konsep penelitian juga merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskan pengertian, kita harus dapat menjelaskan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Nah, hal ini perlu adanya konsistensi dalam penggunaan konsep itu. Artinya, jika suatu bagian dikatakan A, maka di bagian manapun juga dalam penelitian itu konsep tersebut hendaknya tetap dikatakan A sebagaimana pengertian dari konsep tersebut. Nah, konsep juga berfungsi untuk menyederhanakan pengertian atau ide-ide maupun gejala-gejala sosial yang digunakan agar orang yang membacanya dapat segera memahami maksud sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti yang menggunakan konsep tersebut. Nah, konsep juga menjadi bahan dasar terbentuknya teori loh teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teori. Yang pertama ada definisi teori. Teori berasal dari kata teoria dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata teori juga terdapat dalam bahasa Yunani yaitu thea yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Para ahli juga menggunakan kata teori sebagai bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis atau rasional, empiris, dan juga simbolis. Adapun pengertian teori menurut Cooper dan Skinner, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, jadi teori juga dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena-fenomena. Oke, jadi teori dalam ilmu pengetahuan itu berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang deskripsi teori. Deskripsi teori dalam penelitian merupakan uraian sistematis mengenai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan atau dideskripsikan ini bergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis juga bergantung pada jumlah variabel yang akan diteliti.
Nah, apabila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, kelompok teori yang perlu dideskripsikan itu ada 4, yaitu kelompok teori yang berkaitan dengan 3 variabel independen dan juga 1 variabel independen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, akan semakin banyak teori yang perlu dikemukakan juga. Nah, lalu isi dari deskripsi teori itu apa aja sih? Nah, jadi deskripsi teori ini sekurang-kurangnya berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan juga uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti ini menjadi lebih jelas dan juga terarah. Nah, teori-teori yang dideskripsikan dalam penelitian dapat dijadikan sebagai indikator bahwa peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Nah, di sini kita akan menyinggung sedikit tentang variabel penelitian ya. Jadi, variabel penelitian ini yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dari segi pengertian maupun kedudukan, dan hubungan antar variabel yang ditelitinya ini menunjukkan bahwa peneliti ini tidak bisa menguasai teori dan konteks penelitiannya. Nah, jadi hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih berada dalam lingkup yang sama. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan dengan hal-hal yang diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu, tempat, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, dan juga kesimpulan. Oke, next itu tentang langkah-langkah pendeskripsian teori. Jadi gimana sih cara melakukan pendeskripsian teori? Nah, menurut buku sumber yang kami baca, itu yang pertama langkah-langkahnya adalah menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Lalu yang kedua, mencari sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan yang lain-lain yang harus relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Lalu yang ketiga yaitu melihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Nah, untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, itu lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat, sampel, teknik pengumpulan datanya juga, analisis, kesimpulan, dan juga saran yang diberikan. Lalu yang keempat itu ada mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Setelah itu, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, lalu pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi kayak melakukan penyesuaiannya juga gitu. Lalu yang kelima itu ada membaca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian dianalisis dan buat rumusan tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan. Nah, sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori ini juga harus dicantumkan ya. Oke, yang selanjutnya itu ada tentang tipe dan fungsi teori dalam penelitian. Jadi secara umum berdasarkan fokusnya itu ada dua tipe teori, yaitu teori formal dan juga teori substantif. Nah, kalau teori formal itu menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan. Jadi sifatnya itu lebih untuk keperluan formal. Contohnya seperti teori tentang perilaku agresif, organisasi formal, eh, autoritas dan kekuasaan, mobilitas sosial, dan lain-lain. Nah, kalau untuk teori substantif, ini menjelaskan secara keseluruhan dalam bidang yang khusus. Jadi lebih berdasarkan substansinya. Misalnya tentang teori hubungan ras, pendidikan profesional, perawatan pasien, dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada menurut Merriam, beliau mengelompokkan teori dalam 3 tipe, yakni grand theory, middle range theory, dan juga substantive theory, dengan penjelasannya sebagai berikut, yang artinya penjelasan Merriam tersebut menunjukkan bahwa grand theories berisi penjelasan tentang kategori yang besar dari gejala, atau dia kan berada pada level yang makro. Grand theory ini juga merupakan dasar dari lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Nah, contohnya itu katanya di sini, for example, Darwin's Theory of Evolution atau teori Darwin.
Lalu juga pada level mid-range theories, itu penjelasan berada antara hipotesis kerja minor dari kehidupan sehari-hari sampai dengan grand theories. Katanya di sini for example itu lifespan development theories atau teori perkembangan tentang kehidupan. Sementara itu, teori substantif atau substantive theory berkenaan dengan penjelasan yang terbatas pada setting, kelompok, waktu, populasi, atau masalah yang khas. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa teori substantif ini lebih kepada substansinya. Nah, contohnya di sini katanya for example math anxiety atau teori tentang math anxiety. Nah, selain itu juga teman-teman, dengan cakupan konsep, teori dan variabel yang ada dalam penelitian itu terangkum juga dalam kerangka berpikir. Nah, istilah kerangka berpikir ini juga dapat diartikan sebagai suatu bangunan pemikiran yang menunjukkan sekaligus berisi keterkaitan hal-hal yang bersifat fungsional dalam perwujudan suatu keadaan tertentu. Nah, jadi kerangka berpikir itu merupakan panduan logis yang akan diterapkan oleh peneliti dalam proses penelitiannya yang mampu menunjukkan apa saja variabel yang akan dilibatkan dalam studi. Nah, itu sedikit singgungan tentang kerangka berpikir ya. Nah, yang selanjutnya ada tentang fungsi teori. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, teori ini ada 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Lalu yang kedua itu fungsi teori sebagai prediksi atau pemandu untuk menemukan fakta, yakni untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena hipotesis ini merupakan pernyataan yang lebih bersifat prediktif. Lalu yang ketiga ada fungsinya sebagai kontrol, yaitu untuk membahas hasil penelitian sehingga pada tahap selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Lalu, Cooper dan Skinner mengungkapkan kegunaan teori dalam penelitian dalam 5 poin. Yang pertama, katanya teori narrows the range of fact we need to study atau teori mempersempit lingkup fakta yang akan diteliti. Lalu yang kedua, teori suggest which research approaches are likely to yield the greatest meaning atau teori menyarankan pendekatan penelitian yang cenderung akan menghasilkan makna yang paling besar. Lalu yang ketiga, teori suggest a system for the research to impose on data in order to classify them in the most meaningful way. Atau teori menyarankan suatu sistem pencarian data dalam upaya mengelompokkan data tersebut ke dalam cara yang paling bermakna. Lalu yang keempat itu teori summarizes what is known about object of study and states the unformalities that lie beyond immediate observation, yang artinya teori meringkas apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang terdapat di balik observasi langsung. Lalu yang kelima itu teori can be used to predict further fact that shall be found, artinya teori dapat digunakan untuk meramalkan fakta lanjutan yang seharusnya ditemukan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada fungsi teori dalam lingkup administrasi itu secara spesifik. Teori itu bermanfaat dalam menentukan cara atau strategi agar kegiatan administrasi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Nah, jadi melalui teori ini dapat ditemukan cara yang tepat bagaimana mengelola sumber daya, cara yang termudah untuk mengerjakan pekerjaan, dana termurah untuk membiayai pekerjaan, waktu tersingkat untuk melaksanakan pekerjaan, dan juga alat yang tepat untuk memperingan beban dan memperpendek jarak dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, lalu juga ada fungsi teori atau peran atau kedudukannya itu dalam penelitian kuantitatif. Nah, jadi sebagaimana yang kita tahu dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti itu kan menggunakan teori secara deduktif ya. Nah, oleh karena itu tujuannya adalah untuk menguji atau memverifikasi suatu teori ketimbang mengembangkannya. Maka peneliti kuantitatif ini siogianya mengajukan teori, mengumpulkan data untuk menguji teori tersebut dan menyatakan konfirmasi atau diskonfirmasi atas teori tersebut berdasarkan hasil yang diperoleh. Nah, jadi teori dalam penelitian kuantitatif merupakan seperangkat konstruk atau variabel yang saling berhubungan yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel.
Nah, biasanya dalam proposal penelitian, itu peneliti menegaskan teorinya dalam beberapa bentuk, seperti halnya hipotesis, pernyataan logika jika maka, atau juga dalam bentuk visual. Oke, yang selanjutnya itu teori dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi kedudukannya itu sangat penting karena digunakan untuk memungkinkan dan membantu peneliti kualitatif memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi pada fase berikutnya bisa berubah sebagaimana teori sosial berubah. Nah, teori juga bagi peneliti kualitatif itu berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Nah, ahli juga menyebutkan yakni Mulung pada 1999, lalu Creswell pada 2002 dan Lindelof pada 1995. Menurutnya bahwa metode penelitian kualitatif ini sifatnya lebih induktif. Artinya, langkah penelitian yang harus didahulukan adalah data berdasarkan fakta, gejala, fenomena, realitas yang menjadi tema kemudian diolah, diproses sehingga akhir penelitian dapat menjadi proposisi, model, atau bahkan teori. Nah, teori pada penelitian kualitatif juga bukan untuk diuji keabsahannya, kebenaran atau kesalahannya, melainkan sebagai guidance atau petunjuk jalan saja. Oke, selain itu juga ada teori dalam penelitian metode campuran atau teori use in mixed methods. Jadi dapat diterapkan secara deduktif seperti dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif dan juga secara induktif seperti dengan pemunculan teori atau pola kualitatif. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai variabel ya teman-teman. Jadi di sini seperti biasa kita akan membahas dulu definisi. Menurut Kecklinger, pada tahun 1973 beliau menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Misalnya tingkat aspirasi, penghasilan pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Nah, Kecklinger juga menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different values. Dengan demikian, variabel merupakan sesuatu yang bervariasi. Nah, variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Selain itu, variabel juga adalah sebutan yang dapat diberi nilai angka pada kuantitatif dan juga atau nilai mutu pada kualitatif. Nah, variabel ini juga sangat penting kedudukannya ya, karena dengan menggunakan variabel permasalahan akan lebih mudah dipahami karena dapat ditemukan jawaban dari penelitian. Nah, variabel penelitian juga meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ditentukan oleh landasan teoritis yang ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Selanjutnya mengenai macam-macam variabel. Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu variabel bebas atau variabel penyebab atau dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan independent variables. Adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungan antara fenomena yang diobservasi dan diamati. Nah, variabel ini juga disebut sebagai variabel stimulus, prediktor atau antecedent. Lalu yang kedua ada variabel terikat atau variabel tergantung. Dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan dependent variables. Adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Nah, dengan demikian, variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Selanjutnya juga ada istilah variabel moderator, yaitu faktor-faktor atau aspek yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dengan demikian, variabel moderator ini yaitu variabel yang mempengaruhi dalam konteks memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen tadi. Lalu ada juga variabel kontrol yang merupakan variabel yang dinetralisasi atau diidentifikasi sebagai variabel kendali atau variabel yang diusahakan untuk dinetralisasi oleh peneliti.
Nah, fungsinya itu sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator dan ikut berpengaruh juga terhadap variabel terikat. Dan yang kelima atau terakhir adalah variabel intervening, yaitu variabel yang tidak pernah diamati dan hanya disimpulkan berdasarkan variabel terikat dan bebas. Nah, jadi secara teoritis, variabel ini tuh mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independen tadi, menjadi hubungan yang tidak langsung atau hubungan yang tidak dapat diamati atau diukur. Nah, variabel ini juga merupakan penyela antara dependen dan independen, dan fungsinya itu menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat atau pengaruh dan terpengaruh. Nah, teman-teman, selanjutnya ada variabel berdasarkan dengan proses kuantifikasi, yaitu yang pertama ada variabel nominal atau variabel yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan. Sifatnya ini diskret dan saling pilah, contohnya seperti jenis kelamin, status perkawinan, dan juga jenis pekerjaan. Lalu ada variabel ordinal, yaitu variabel yang disusun berdasarkan jenjang dalam atribut tertentu. Jenjang tertinggi biasanya diberi angka 1, lalu di bawahnya 2, lalu 3, dan seterusnya. Nah, kalau variabel interval itu variabel yang dihasilkan dari pengukuran yang diasumsikan terdapat satuan atau unit pengukuran yang sama. Contohnya seperti prestasi belajar, penghasilan, lalu sikap terhadap suatu program yang dinyatakan dalam skor, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada variabel rasio, yakni variabel yang dalam kuantifikasinya itu memiliki nilai nol mutlak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar variabel. Nah, jadi menurut Narbuko dan Ahmadi, itu ada 3 hubungan antar variabel. Di antaranya yang pertama itu hubungan simetris. Apa itu hubungan simetris? Hubungan simetris ini merupakan hubungan variabel yang satu tidak disebabkan oleh variabel yang lain. Nah, lalu ada hubungan timbal balik, yaitu hubungan suatu variabel yang dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Lalu ada hubungan asimetris, yaitu hubungan variabel satu mempengaruhi variabel lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat variabel ya. Jadi berdasarkan sifatnya, variabel penelitian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu variabel statis dan juga dinamis. Nah, kalau variabel statis itu yakni variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya. Contoh variabel yang nggak bisa diubah keberadaannya itu kayak gimana sih? Contohnya itu kayak jenis kelamin, status sosial ekonomi, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, kita kenal juga dengan istilah lain, yaitu variabel tidak berdaya. Lalu selanjutnya ada variabel dinamis, yaitu variabel yang dapat diubah keberadaannya berupa pengubahan, peningkatan, atau penurunan. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya itu seperti kedisiplinan, motivasi kepedulian, dan lain-lain. Nah, ada istilah lain juga dari variabel dinamis ini, yaitu variabel terubah. Nah, selanjutnya itu tentang status variabel. Variabel itu statusnya kayak gimana sih dalam penelitian? Jadi semua variabel itu mempunyai status yang penting. Jadi semuanya memiliki peranan masing-masing dan juga saling berkesinambungan. Nah, tetapi harus memiliki makna dalam penelitian. Lalu pembahasan yang terakhir tentang variabel itu ada pengukuran variabel. Nah, teman-teman, untuk dapat melakukan pengukuran, peneliti itu harus memikirkan ukuran yang paling tepat untuk suatu konsep, karena ukuran yang tepat akan memberikan kecermatan dan juga ketepatan peneliti dalam merumuskan konsep penelitiannya. Nah, lalu seperti apa sih proses pengukuran variabel ini? Jadi, di sini dirinci menjadi 4 kegiatan pokok. Yang pertama ada menentukan indikator untuk berbagai dimensi variabel penelitian, lalu menentukan ukuran masing-masing dimensi. Nah, ukuran ini dapat berupa item atau pertanyaan yang relevan dengan dimensinya. Lalu yang ketiga itu ada menentukan ukuran yang akan digunakan dalam pengukuran, yaitu seperti tingkat ukuran nominal, ordinal interval, atau rasio. Dan yang keempat itu ada menguji tingkat validitas dan reliabilitas sebagai kriteria alat pengukuran yang baik. Kenapa? Karena alat pengukur yang baik itu adalah alat yang mampu mengungkapkan realita dengan tepat. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian presentasi yang disampaikan pada kali ini. Sebagaimana yang tertera dalam slide, we hope you enjoy every slides of this presentation, get and learn something new. Questions, opinions, and anything are welcome. Akhir kata, semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat
dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan baik dalam materi maupun penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.